Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Aya Sofia dari jurusan Perbankan Syariah kelas B angkatan 2022. Nah, di sini saya akan menjelaskan 6 judul materi terkait dengan ekonomi moneter Islam. Nah, langsung saja yang pertama yaitu konsep dasar dan ruang lingkup ekonomi moneter secara umum dan Islam. Nah, ekonomi moneter Islam adalah cabang ilmu yang mempelajari peran uang dalam ekonomi dan bagaimana peran uang tersebut mempengaruhi tingkat harga dan tingkat kegiatan ekonomi dalam suatu negara yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah Islam. Ruang lingkupnya mencakup pengaturan jumlah uang, fungsi uang, serta peran bank sentral dalam menciptakan keadilan ekonomi dan pertumbuhan yang merata. Berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang bergantung pada sistem suku bunga. Yang kedua yaitu dasar pemikiran moneter dalam sistem keuangan Islam. Nah, dasar pemikirannya yaitu menciptakan stabilitas permintaan uang dan mendorong tujuan yang penting dan produktif. Nah, sistem ini didesain untuk menjaga nilai-nilai utama Islam seperti yang tertulis dalam Maqasid Syariah, yakni untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Selain itu, sistem moneter Islam juga bertujuan untuk mencapai stabilitas ekonomi dasar atau penting seperti ketahanan pangan, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, serta pertahanan dan keamanan. Di samping itu, tujuan produktif seperti investasi, pasar modal, dan teknologi yang tepat juga diberdayakan untuk meningkatkan produktivitas ekonomi. Nah, sejarahnya sistem moneter syariah atau Islam dimulai dari valuta asing seperti dinar dan dirham yang dikenal di Persia dan Romawi. Di Indonesia sendiri, ada Bank Indonesia yang bertujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Yang ketiga yaitu teori dan konsep dasar keuangan Islam. Nah, keuangan Islam adalah bidang yang mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi keuangan dengan fokus pada keadilan dan stabilitas ekonomi. Filosofinya menekankan etika dan moral dalam setiap aktivitas keuangan, menghindari riba dan spekulasi serta memastikan distribusi kekayaan yang adil melalui instrumen seperti zakat, infak, wakaf, dan sedekah. Nah, prinsip Maqasid Syariah bertujuan untuk menjaga kepentingan masyarakat secara luas, sedangkan hukum dan moral dalam Islam menjadi pedoman dalam setiap transaksi ekonomi. Nah, implementasi sistem keuangan syariah yang mendukung praktik ini, serta infrastruktur yang memfasilitasi transaksi sesuai dengan prinsip-prinsip syariat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan merata, serta melibatkan lembaga-lembaga keuangan yang mendukung praktik ini. Kemudian yang keempat yaitu konsep uang dalam Islam. Nah, konsep uang dalam Islam dijelaskan sebagai alat tukar yang sah dan legal, bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan. Uang Islam memiliki kriteria dan fungsi yang memenuhi kebutuhan masyarakat, stabilisasi harga, dan distribusi keuntungan yang adil. Ada berbagai jenis mata uang dan juga jenis-jenis bentuk uang, yaitu uang fisik dan digital yang sah. Kemudian perbandingan dengan ekonomi konvensional menunjukkan bahwa uang Islam tidak digunakan sebagai instrumen bunga atau spekulatif, melainkan untuk tujuan produktif dan distribusi keuntungan yang adil. Nah, nilai waktu uang dalam Islam prioritasnya stabil dan aman karena melalui investasi di sektor real, berlawanan dengan ekonomi konvensional yang cenderung menggunakan tingkat suku bunga yang tidak efektif dan efisien. Nah, yang kelima yaitu pasar uang syariah. Nah, pasar uang syariah adalah mekanisme perdagangan jangka pendek yang kurang dari 1 tahun dan sesuai dengan prinsip syariat Islam, berbeda dengan pasar modal yang melayani dana jangka panjang. Fungsinya adalah menjaga stabilitas ekonomi, menjadi perantara arus dana, dan memastikan likuiditas di masyarakat dengan peserta seperti bank, yayasan, lembaga keuangan, dan lembaga pemerintah.
Nah, di Indonesia instrumen yang digunakan dalam pasar uang syariah yaitu contohnya SBIS atau Sertifikat Bank Indonesia Syariah, Repo, SBSN, dan PUAS atau Pasar Uang Antarbank Syariah. Kemudian sementara itu instrumen konvensional mencakup seperti SBPU, SBI, deposito, dan lain-lain. Yang keenam yaitu fungsi dan peranan bank syariah dan lembaga keuangan non-bank. Nah, bank syariah dan lembaga keuangan non-bank berperan penting dalam perekonomian Indonesia dengan menerapkan prinsip-prinsip Islam. Nah, bank syariah itu sendiri menghimpun dana masyarakat, kemudian menyalurkan pembiayaan dan menyediakan layanan jasa yang sesuai dengan syariah, serta bertanggung jawab untuk mensejahterakan masyarakat luas. Sementara itu, lembaga keuangan non-bank seperti lembaga pembiayaan mikro dan perusahaan asuransi menyediakan jasa keuangan seperti pinjaman tanpa riba dan perlindungan risiko yang dimana hadir untuk menjangkau masyarakat yang tidak dijangkau oleh bank.